Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah mahakarya teknologi modern yang benar-benar bikin takjub. Kita akan lihat dari struktur arsitekturnya yang super raksasa, sampai ke keajaiban mikroskopis yang bikin semuanya bisa menyala dan bekerja. Oke, langsung aja kita mulai ya. Coba kalian bayangin angka ini. 6 miliar dolar. Iya, atau sekitar 85 triliun rupiah. Ini adalah titik awal kita hari ini. Sebuah biaya pembangunan yang luar biasa fantastis dari struktur olahraga paling mahal yang pernah dibangun oleh umat manusia. Yap, kita sedang membicarakan SoFi Stadium yang megah banget di Los Angeles. Nah, yang bikin makin unik nih, stadion super futuristik ini tuh sebenarnya dibangun 30 meter di bawah permukaan tanah loh. Kenapa coba? Soalnya lokasinya itu dekat banget sama Bandara Internasional LX, jadi mereka harus menghindari jalur pendaratan pesawat. Tapi sebagai gantinya, atapnya sengaja dibuat transparan dan dipasangi ribuan lampu LED raksasa yang bisa nembakin proyeksi video ke langit. Jadi penumpang pesawat yang mau mendarat bisa ikutan nonton dari atas. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu. Dari semua kemegahan stadion itu, ada satu hal yang paling bikin geleng-geleng kepala. Bayangin aja, ada sebuah struktur dengan berat 1000 ton yang bentuknya beneran persis kayak pesawat alien raksasa, dibiarkan melayang begitu aja tepat di tengah-tengah lapangan. Dan yang gila, nggak ada satupun tiang penyangga yang menghalangi pandangan penonton dari tribun. Oke, bagian 1, stadion termahal di bumi. Lanjut ke bagian 2, Monster Visual Infinity Screen. Kalian tahu nggak apa fakta yang paling mind-blowing dari layar melayang ini? Secara fisik, panjangnya ternyata ngalahin lapangan sepak bola yang ada tepat di bawahnya. Serius, kalau lapangan bola standar FIFA itu maksimal sekitar 105 meter, monster layar oval ini panjangnya malah nyentuh 110 meter. Desainnya benar-benar jenius. Mereka bikin konsep dua sisi. Jadi mau kalian beli tiket paling murah dan duduk di tribun paling atas untuk nonton layar cincin luar, atau kalian duduk di VIP bawah dan nonton layar cincin dalam, setiap penggemar bakal dapat pengalaman visual 4K masif yang persis sama. 0 titik buta. Oh ya, dan beban 1000 ton yang ditahan kabel baja super tebal tadi, nggak cuma isinya lampu LED aja loh. Di dalamnya nyumput sistem suara berkekuatan tur konser raksasa dengan 260 speaker JBL. Terus, yang pasti bikin penasaran, gimana soal diet atau konsumsi listrik si monster ini? Nah, untuk menyalakan layar LED-nya secara maksimal, itu butuh sampai 4 megawatt. Coba kita bandingin sama daya rumah standar di Indonesia yang rata-rata cuma 1.300 sampai 2.200 watt. Berarti, layar ini nyedot energi yang cukup untuk nerangin 1.500 sampai 2.000 rumah secara bersamaan. Bayangin aja, itu setara dengan menghidupkan listrik satu kecamatan penuh cuma buat satu layar gantung. Masuk ke bagian 3, perbandingan layar raksasa vs TV di rumah kalian. Coba kalian ingat-ingat TV 4K paling tajam yang kalian punya di rumah. Sebagus apapun itu, skala di Infinity Screen ini tetap di luar nalar. Layar stadion ini dijejali sama 80 juta piksel. Itu berarti jumlah pikselnya 10 kali lipat lebih banyak dari TV 4K premium kalian. Makanya, tayangan ulang, statistik, sampai tetes keringat pemain di lapangan pun bisa kelihatan dengan detail yang super jernih. Tapi tunggu dulu, kalian mungkin mikir, loh layarnya kan gede banget, kok pikselnya cuma 10 kali lipat TV rumah? Nah, rahasianya ada di sesuatu yang namanya pixel pitch atau jarak antar titik lampu. Karena penonton itu nonton dari jarak yang lumayan jauh, sekitar 37 meter ke atas, otak dan mata kita itu secara alami bakal mencampur dan menyatukan titik-titik lampu yang sebenarnya renggang 8 mm itu. Kalau kalian berdiri persis di depan layarnya, gambarnya pasti kelihatan bolong-bolong. Tapi karena dilihat dari tribun, gambarnya menyatu dengan sempurna dan jadi super tajam. Lanjut ke bagian 4, rahasia, ukuran, dan warna piksel. Dari tadi ngomongin piksel, mungkin muncul satu pertanyaan pamungkas nih di benak kita. Sebenarnya, segede apa sih ukuran fisik satu piksel tunggal itu? Jawabannya lumayan mind-blowing. Faktanya, piksel itu nggak punya ukuran fisik yang tetap. Ukurannya bisa menyusut atau membesar tergantung seberapa padat mereka disusun di dalam layar. Kalau di layar smartphone yang lagi kalian pegang, ukurannya itu cuma 0,05 mm, jauh lebih kecil dari sebutir garam dapur. Di laptop, mungkin seukuran ujung jarum. Tapi, di layar gantung raksasa SoFi Stadium, satu piksel itu benar-benar segede biji jagung atau pil obat. Terus, gimana caranya biji-biji jagung ini bisa nyiptain gambar? Nah, kita harus bongkar trik sulapnya nih. Sebuah piksel secara harfiah nggak pernah ngubah warnanya sendiri. Nggak ada keajaiban di situ. Mereka sebenarnya cuma kesatuan dari 3 lampu dasar berukuran mungil banget, yaitu merah, hijau, dan biru. Lampu-lampu inilah yang saling ngatur kecerahannya sendiri untuk menipu mata dan otak kita, seolah-olah kita lagi ngelihat warna yang baru.
Dan tahukah kalian, cuma dengan ngasih 256 tingkat kecerahan yang berbeda, dari mati total sampai nyala terang benderang, ke masing-masing lampu merah, hijau, dan biru mungil tadi, satu piksel aja secara matematis bisa nyiptain lebih dari 16,7 juta variasi warna. Gila kan? Nah, sebelum kita ngebahas gimana jutaan piksel ini disatukan jadi sebuah gambar utuh, menarik juga buat tahu gimana kecerahan warna tadi dikendalikan. Kalau layar LCD atau LED standar, mereka pakai satu lampu latar besar di belakang, terus ada semacam gorden kristal cair yang buka tutup buat ngatur cahaya yang lewat. Beda banget sama layar premium kayak OLED. Di OLED, setiap pixel punya lampunya sendiri, jadi dia bisa benar-benar matiin dirinya sendiri secara total kalau lagi butuh warna hitam. Hasilnya, warna hitam pekat yang super sempurna. Oke, kita sampai di bagian 5, sistem matriks penampil gambar. Bayangin kalian harus nyambungin kabel ke 80 juta piksel satu-satu. Nggak masuk akal kan? Untungnya, para insinyur kita pintar banget. Mereka pakai sistem yang namanya matrix addressing. Simpelnya, ini tuh semacam sistem grid raksasa yang ngebagi piksel-piksel ke dalam baris dan kolom. Mirip banget lah kayak lembar kerja Excel raksasa, buat nentuin di titik koordinat mana lampu harus dinyalakan, tanpa perlu jutaan kabel yang ruwet. Proses nyalain pikselnya ini yang bener-bener gila. Namanya raster scan. Anggap aja prosesornya ini kayak pelukis hiperaktif tak kasat mata. Dia nyapu dan mewarnai layar baris demi baris. Dari kiri atas, nembak super cepat ke kanan, turun satu baris, ke kanan lagi, terus begitu sampai ujung kanan bawah. Setelah piksel terakhir nyala buat ngebentuk satu frame gambar, tebak apa yang terjadi? Proses ini langsung diulang lagi dari awal sampai 240 kali dalam 1 detik. Bener-bener secepat kilat. Jadi, ini semua ngarahin kita ke satu hal yang patut dipikirin. Nanti, waktu kalian natap layar HP kalian atau layar TV, coba renungin ini sebentar. Apakah kalian benar-benar lagi ngelihat sebuah gambar diam yang mulus, atau kalian lagi ditipu habis-habisan oleh ilusi dari jutaan titik kecil yang ditembakin listrik dan berkedip jauh lebih cepat dari yang bisa ditangkap oleh mata kalian? Kekuatan komputasi yang gila ini sedang bekerja tanpa henti tepat di dalam saku celana kalian setiap hari. Keren banget ya. Oke, tetaplah kagum dengan teknologi di sekitar kita, dan sampai jumpa di sesi pembahasan kita berikutnya.